Selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbakti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Syaratnya, saudari Tio harus menyebutkan keterlibatan saya. Apa yang disampaikan oleh saudari Tio tersebut dilakukan di bawah sumpah. Sumpah di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tangannya itu berada di atas, di bawahnya Al-Quran, kitab suci. Tidak hanya itu, saudari Tio juga diminta untuk menyebut orang-orang di lingkaran pertama Ibu Megawati Soekarno Putri agar bisa dibidik para penyidik tersebut. Ini baru disampaikan kemarin ya di dalam keterangan resmi. Demi melancarkan aksinya, saudara Rosa Purbakti sampai menggebrak meja dan mendesak untuk mengganti penasihat hukum Tio. Puncak intimidasi saudari Tio adalah bahwa yang bersangkutan dikenakan cekal bersama suaminya untuk tidak bisa berobat ke luar negeri akibat kanker yang dideritanya. Padahal jauh sebelum kasus ini naik lagi ke permukaan, saudari Tio sudah berulang kali berobat ke Guangzhou bagi penyembuhan penyakitnya. Namun agenda kemanusiaan ini pun diabaikan oleh saudara Rosa Purbakti. Saya meyakini jika saudari Tio mengikuti kemauan saudara Rosa, maka pencekalan itu pasti tidak akan terjadi. Jadi bisa sekitar 2014-2015. Saat itu Pak Dahlan Iskan juga mengalami hal yang sama. Beliau bertemu dengan Bu Mega karena saat itu juga ada persoalan hukum, minta dibantu agar bisa berobat ke luar negeri. Maka demi kemanusiaan, Ibu Mega lalu mengulurkan tangannya dan meminta saya untuk bertemu dengan Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla dan bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM saat itu Pak Lauli, agar kemanusiaan inilah yang harus berbicara. Tetapi ini kemanusiaan ini yang sepertinya tertutup dalam diri saudara Rosa Purbakti. Berbagai fakta di atas semakin menunjukkan kuatnya agenda politik terhadap kasus yang menimpa saya. Bayangkan, terhadap saudari Tio yang sudah bersikap kooperatif saja, masih diintimidasi seperti itu. Hal yang sama juga terjadi untuk pemeriksaan saksi Doni Istiqomah, Kusnadi, dan lain-lain. Bukankah tindakan saudara Rosa tersebut justru mencederai hukum yang seharusnya berperi kemanusiaan, penuh etika, hati nurani, dan berkeadilan? Betul tidak? Apakah tindakan saudara Rosa itu dapat dibenarkan? Bukankah tindakan saudara Rosa tersebut justru merusak dan marwah serta nama baik dari KPK itu? Jadi kita ini bangsa berpancasila, ada sila kemanusiaan di dalamnya. Masakah itu kemudian diabaikan? Saudari Tio sudah menunaikan seluruh tanggung jawabnya, kewajiban, masa hanya untuk minta izin sampai mengajak. Kalau perlu ada penyidik yang mendampingi untuk berobat, tetapi itu tetap tidak dikabulkan. Seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang berkeadilan. Keselamatan jiwa raga saudari Tio menjadi bagian dari tujuan adanya negara Republik Indonesia ini. Namun hak untuk melanjutkan pengobatan atas derita kanker pun diabaikan hanya karena ambisi saudara Rosa Purbakti. Di sisi lain, berkaitan kasus yang ditujukan kepada saya, bukti-bukti yang disampaikan sebagaimana nampak di dalam sidang pra-peradilan adalah bukti terhadap suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van Helwitsky ini. Terhadap keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, dari keterangan para terdakwa dan saksi,
Tidak ada yang menyebutkan keterlibatan saya. Namun sepertinya mau dipaksakan ada sumber dana yang berasal dari saya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa perkara tersebut sudah inkrah, sanksi pidananya sudah dijalankan, dan tidak ada amar putusan pengadilan yang menyebutkan keterlibatan saya. Lalu mengapa proses tersebut kembali diulang? Kecuali dalam amar putusan ada. Jadi keputusan yang berlanjut. Dari keterangan saksi para ahli pidana dan hukum acara pidana sangat jelas terhadap pernyataan ini. Jadi tidak ada keterlibatan saya. Seluruh masyarakat Indonesia yang taat pada hukum di Republik ini, itulah proses kriminalisasi yang dilakukan secara terbuka. Perlu kami sampaikan bahwa guna mendapatkan keadilan dan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia yang sah, serta berdasarkan pertimbangan seluruh penasihat hukum termasuk yang ada di sini, akhirnya kami memutuskan untuk kembali mengajukan pra-peradilan. Dalam proses ini, KPK yang menjunjung tinggi hukum seharusnya menghormati proses pra-peradilan ini. Namun yang terjadi adalah bahwa saudara Rosa Purbakukti tetap memaksakan kehendaknya untuk memeriksa saya. Ini adalah sikap yang justru tidak menghormati institusi pengadilan dan mekanisme hukum yang berkeadilan. Saya berharap sebagai bagian dari institusi penegak hukum sudah sepatutnya kalau KPK menghormati proses pra-peradilan yang sedang kami lakukan. KPK harus memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi rekan-rekan masih mencatat ketika Ibu Megawati mengajukan amicus curiae. Di situ Ibu menyampaikan tentang pentingnya simbol dari keadilan. Makanya tertutup memegang timbangan dengan pedang untuk menegakkan keadilan itu dengan benar sesuai dengan hati nurani. Itulah semangat perjuangan kami. Semangat ini muncul berkat inspirasi dari Profesor Dr. Sunarto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Di dalam pidato pengukuhan guru besar beliau di Universitas Airlangga, beliau menyampaikan bahwa hukum tanpa keadilan seperti seperangkat aturan kering tanpa roh. Karena itulah seorang hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat, menjadi peneliti, menjadi filsuf, agar mampu membuat keadilan yang sejati. Keadilan di luar batas formalitas hukum, serta memperhatikan dampak sosial, budaya, dan kemanusiaan di saat hakim mengambil keputusan. Jadi penting sekali dialektika di dalam hukum untuk melihat seluruh suasana kebatinan yang ada. Beliau lebih lanjut mengatakan bahwa keadilan tidak akan terwujud jika hakim hanya terpaku pada ilmu hukum semata. Keadilan juga akan sulit terwujud bila hakim hanya menjadi mesin yang memproses hukum. Baginya, menurut Prof. Sunarto, hakim harus bisa merasakan denyut keadilan yang hidup di setiap bagian jiwanya. Jadi betapa luar biasanya pendapat dari Prof. Dr. Sunarto. Seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, rekan-rekan seperjuangan semua. Pendapat Profesor Sunarto tersebut oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dikatakan sebagai secercah harapan ketika hukum dijauhkan dari rasa keadilan, terlebih di dalam menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power dari Presiden Jokowi. Secercah harapan tersebut saya gunakan sebagai momentum untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya siap dan akan selalu kooperatif mengikuti seluruh proses hukum di KPK. Hal yang sama juga saya harapkan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, kalau memang bersalah, saya siap untuk menjalankan seluruh tanggung jawab dan kewajiban. Tetapi sejak awal kami katakan bahwa ada proses politik yang terjadi, dan kemudian sebagai kader partai tentu siap bahwa segala konsekuensi sebagai bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, banyak yang mengatakan kepada saya bahwa kini tiba saatnya untuk melakukan suatu gugatan, suatu declaration of our objection, atau suatu sikap resmi sebagai warga negara Republik Indonesia yang sah
terhadap perlakuan berlebihan berupa suatu pelanggaran etik dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh saudara Rosa Purba-Bekti. Apa yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut selain sangat intimidatif, tendensius, juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik di luarnya. Dalam panggung besar politik di Indonesia, apa yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari sikap-sikap politik yang saya sampaikan sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.